Bapak Ibu Saudara, yang pertama ingin saya bahas adalah alam manusia. Ya, kita sudah lama jadi manusia. Manusia itu terdiri dari dua kata. Mano artinya batin, usa artinya unggul. Jadi manusia itu artinya mano usa, makhluk yang unggul batinnya. Apabila berlatih, ya. Apabila berlatih. Kalau Bapak Ibu perhatikan, manusia ini adalah makhluk yang latihannya paling lama di antara semua makhluk. Tetapi hasilnya luar biasa. Kalau Bapak Ibu pernah lihat kuda melahirkan, sebentar aja anak kuda itu jalan. Ya. Yang tidak pernah lihat nanti pulang catat, cari di YouTube ya. Ya. Horse giving birth, cari lah itu, kuda melahirkan kan. Nah, ini anaknya itu jatuh, dia belum bisa berdiri. Sebentar saja, ya, setengah jam, mungkin 1 jam, tidak tahu. Dia pelan-pelan naik, dia jalan. Kita manusia berapa bulan baru bisa jalan, Bapak Ibu? Berapa? Tahun ya? Saya ini nanya beneran tidak tahu nih. Karena saya tidak punya anak. Saya tidak punya anak, saya tidak tahu. Katanya beda-beda ya. Tapi minimal berapa bulan? 11, 12 ya. Lama juga ya. Lama juga. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau dari kelahiran saja kita makhluk yang paling lama proses belajarnya. 1 tahun baru bisa jalan. Nah, hewan itu dilahirkan sudah bisa jalan. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu setelah itu kita sekolah. Coba bayangkan, sekolah itu panjangnya minta ampun. Ya. TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. 4 tahun aja sekarang belum bangga. Betul ya? Sekarang S1 mulai tidak bangga. Kalau 35 tahun yang lalu S1 itu sudah bagus ya. Sekarang S1 ya lumayan lah ya. Nah, lumayan. Mau bangga harus S2 tambah 2,5 tahun. Coba belajarnya sepanjang itu. Manusia itu belajarnya paling lama. Tapi siapa sekarang yang menguasai bumi? Coba gajah yang sekuat itu aja manusia bisa nyari cara untuk menaklukkan. Sekuat itulah pikiran manusia, kekuatan dari kepintaran manusia. Bapak Ibu Saudara, kita adalah manusia, makhluk yang unggul batinnya jika berlatih. Jika tidak berlatih, tidak kemana-mana. Hari ini saya ingin banyak membahas mengenai manusia. Manusia itu Bapak Ibu berada di antara 31 alam kehidupan. Ya, kita ada di antara 31 alam kehidupan. Umat muda harus hafal ini supaya jadi pengetahuan. Alam rendah itu ada 4. Yang paling rendah namanya niraya atau neraka. Yang paling rendah apa Bapak Ibu? Niraya. Setelah itu alam binatang. Alam binatang disebut tiracana. Kalau neraka menderitanya sudah tidak perlu dijelaskannya. Itu sangat-sangat menderita. Binatang juga penuh dengan penderitaan. Yang besar makan yang kecil. Setelah itu alam hantu. Jadi alam hantu lebih baik daripada alam binatang. Ini paling buruk neraka. Di atasnya binatang, di atasnya hantu. Jadi hantu itu sudah lumayan bagus ya. Hari ini para hantu senang ya kalau dengar ceramah saya. Nanti kami biasa diolok-olok nanti. Kalau manusia berbuat jahat katanya gara-gara hantu. Sekarang aja kalau anaknya bandel, orang tuanya apa bilang kopi song. Anak saya diganggu hantu, saya salah apa nanti?
Padahal anaknya bandel sendiri. Nah, baru kali ini saya sedikit menguji hati ya. Di antara alam-alam menderita, hatiku itu yang sudah lumayan bagus. Di atas halaman itu ada alam asura. Alam asura ini alam tambahan. Ya. Dalam kitab Suta dulu tidak disebutkan alam asura. Di dalam kata-kata ditambah alam asura. Asura itu adalah dewa yang sangat penuh kebencian. Oleh karena kebenciannya dia menderita. Jadi kalau di dalam Suta ajaran tua, alam menderita hanya 30 alam menderita. Di kitab tafsir ditambah satu, tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Kita tahu dua-duanya, tidak soal. Jadi ketika orang membahas 31 alam kehidupan, Bapak Ibu tahu maksudnya. Ketika orang membahas 30 alam kehidupan, tahu maksudnya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Lalu setelah itu alam manusia. Di atasnya 6 tingkat alam dewa. Lalu 20 tingkat alam Brahma. Dewa dengan Brahma bedanya apa? Bedanya adalah dewa itu masih punya hasrat ragawi. Dewa masih punya nafsu ragawi, punya suami, punya istri. Ya. Brahma tidak punya hasrat ragawi. Brahma itu menikmati kebahagiaan langsung di batinnya. Kalau manusia mau bahagia, selalu harus melakukan sesuatu. Bapak Ibu mau bahagia harus makan makanan favorit, betul? Ketemu orang favorit, betul? Jalan-jalan ke tempat favorit, dengar lagu favorit, nonton film favorit, lalu kita happy. Bisa nggak duduk-duduk happy 6 jam? Bisa? Nah, kalau bisa bagus juga. Hemat ya, nggak usah jalan-jalan. Nah, jadi kalau nanti anaknya bilang, Pak, Ma, sudah lama saya tidak jalan-jalan. Kian-kian dulu, jalan-jalan dulu. Kata bijak, latihan bijak dulu, duduk aja 6 jam. Nah, nanti bahagia sendirinya. Tidak bisa ya, manusia tidak bisa. Manusia kadang duduk sendiri agak lama, dan ngapa-ngapain aja. Suntuk, betul? Ya, suntuk sampai dataran, telepon temannya. Lu di mana? Ayo kumpul dulu di kafe. Kafe apa? Kafe Kolela. Pemiliknya datangnya. Kenapa? Nah, sudah dapat promosi ya. Bapak Ibu berdua ya. Nah, nanti belanja ya. Makanannya enak. Soalnya saya sudah coba. Kumpul dulu di kafe. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ini ketegangan saya. Harus saya balik dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Brahma dia tidak perlu ngapa-ngapain. Dia bahagia setiap saat di dalam batin. Tetapi mereka belum sempurna. Masih ada tingkat yang lebih tinggi disebut pencapaian nirvana. Tapi Brahma sudah sangat tinggi. Jadi di beberapa negara Brahma itu dipuja. Salah satunya kalau kita ke Thailand terkenal sekali Semienpo, si Bintut. Itu bukan Buddha, itu adalah Brahma. Tapi Brahma memang tingkatnya sangat tinggi. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu nonton film Prasakti, ada Kaisar Langit. Pertanyaan saya, Kaisar Langit ada istrinya? Ada ya? Kenapa? Karena dia dewa, bukan Brahma. Yang tidak ada istrinya adalah Brahma. Brahma itu tidak ada suami, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Jadi bahkan di sana tidak ada jenis kelamin. Unisex, bukan unisex lagi, tidak dibahas. Kalau unisex kan tadi bisa dua-duanya, tidak dibahas. Kok tidak dibahas? Tidak ada nafsu ragawi. Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke alam manusia. Karena hari ini saya mau menekankan alam manusia. Jadi dari 31 alam kehidupan kita sudah belajar 4 alam menderita, 1 alam manusia, 6 tingkat alam dewa, 20 tingkat alam Brahma. Manusia ada di ranking coba itu 5 ya. Iya, kita ada di ranking 5 Bapak Ibu ya, dari belakang.
Betul. Paling tinggi apa? Berapa? 20 level. 20 level itu dibagi seperti apa bagi tingkat pencapaian meditasi? Jana 1, jana 2, jana 3, jana 4. Jadi jana 1 berapa alam, 2 berapa alam, 3 berapa alam, 4 berapa alam. Itu semua para pencapaian yang mencapai tingkat meditasi. Sampai muncul inner happiness, bahagia sendiri dan batin. Saya kasih masuk akalnya. Kalau Bapak Ibu bisa bermeditasi sampai mencapai jana, sangat bahagia, sangat bahagia, lebih bahagia dari apapun yang pernah Bapak Ibu rasakan di bumi ini. Masih kepengen jalan-jalan? Udah males. Betul, pasti sudah males. Jadi kalau ciri-ciri mereka yang sudah mencapai jana tidak mau jalan-jalan biasanya, ya. Tapi jalan-jalan setelah itu diajak ya, sudah mau imlek, jalan-jalan dulu. Tapi dalam pikiran, aduh lagi bokeh gini. Terus dia bilang, saya tidak jalan-jalan. Hah? Lu dari jalan? Saya sekarang mulai tidak suka jalan-jalan, gitu ya. Kok bisa? Setelah dengar ceramah latihan jantung, ada kebahagiaan yang lebih tinggi. Tadi dia buka pensi, boleh. Kuekuan ya, bisa kuekuan. Ada diajak jalan-jalan. Karena saya pernah di provinsi lain rumah curhat. Tapi saya temannya suge-suge semua. Tahu suge? Bahasa Jawa artinya kaya. Nah ini tambah ilmu ya bahasa Jawa, suge. Kalau di Singapura ada TWG, tahu TWG? Teh yang mahal ya. Kalau di sini kan dekat Singapura, jadi orang pasti banyak yang tahu TWG. Itu kalau di Jawa namanya teh wong suge. Teh wong suge itu tehnya orang kaya. Itu kepanjangannya TWG ya, menurut orang Jawa. Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang mencapai tingkat meditasi yang tinggi, maka dia melihat kebahagiaan kita itu ribet, ya, ribet sekali. No happy saja harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Mereka inner happiness, walaupun sulit untuk dicapai. Bapak Ibu Saudara, itulah berkat terlahir sebagai manusia. Ya, terlahir sebagai manusia itu paling gampang belajar agama. Karena suka dan duka datang silih berganti, bahagia dan menderita datang silih berganti. Anda hidup sekaya apapun, kalau nggak makan apa, betul? Kaya, kaya. Nah, Anda sekaya apapun, kalau kaki kedinginan pasti masih bisa cium kaki. Ya, tidak ada pilih-pilih, cium kaki itu keram ya. Jadi di bumi ini lahir sebagai manusia unik banget. Suka duka datang silih berganti. Karena datang silih berganti, gampang belajar agama. Karena Sang Buddha sering menjelaskan mengenai Tuhan. Baik, saya akan masuk ke topik selanjutnya. Ada 7 nomor ya. Nomor 1, judulnya 31 alam kehidupan dan sungguh sulit terlahir sebagai manusia. Itu judul nomor 1. Ada satu perumpamaan ingin saya ceritakan, dan Bapak Ibu dengar baik-baik karena perumpamaan ini terkenal. Jadi setelah ini nanti kalau keluar provinsi ikut acara nasional di DC ngobrol sama orang tua, dia cerita perumpamaan Buddhis, Bapak Ibu tahu langsung dia bilang hebat rumah dan kehidupannya. Senang belajar agama. Namanya perumpamaan pura-pura. Siapa pernah dengar? Sedikit ya. Nah, bagus ya. Setelah ini tahu. Sambil mengatakan begini. Terlahir sebagai manusia itu sungguh sangat sulit. Sesulit apa? Sesulit ada seekor kura-kura buta. Kura-kura buta ini melayang-layang mengembara di samudera. Setiap 100 tahun sekali dia naik ke permukaan laut untuk mengambil nafas. 100 tahun sekali
naik ke atas permukaan laut mengambil nafas. Di samping itu ada kayu, papan kayu yang tengahnya bolong, melayang-layang di lautan. Samudra yang begitu luas. Satu ketika tidak tahu kapan, pas kura-kura itu naik mengambil nafas, dia pas kebetulan masuk ke lubang kayu itu. Coba, kapan itu terjadi? 100 tahun sekali mengambil nafas. Samudra sebegitu luas, papan kayu bolong di tengah, melayang-layang secara random. Kapan betul? Sangat jarang. Tapi kalau saya cerita begini, orang yang skeptis sulit menerima. Skeptis artinya sulit percaya. Baik, lalu mereka bilang begini, Bante katanya sulit terlahir sebagai manusia. Ini sebenarnya manusia banyak sekali. Betul ya? Jumlah manusia di bumi sekarang hampir 8 miliar. Saya sih tidak pernah hitungnya. Ini Bapak Ibu hitung lapor ke saya. Sudah hampir 8 miliar manusia di bumi. Katanya sulit terlahir sebagai manusia. Tidak juga. Baik, kita bandingkan dengan alam pencipta saja. Binatang saja. Coba, ada berapa jumlah ikan teri di laut? Sudah dipanen berpuluh-puluh tahun masih tidak habis, betul ya? Itu ikan teri itu dipanen habis-habisan, tapi tidak habis-habis juga. Cuma harganya naik aja ya. Teri nasi di sini sekilo berapa? Mahal nggak sekarang? 120.000 ya. Saya dari kecil makan teri nasi ya, gratis ya. Paman saya distributor ikan asin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bandingkan semut, coba, semut itu jumlahnya seberapa banyak di bumi ini? Pertanyaan saya, apakah semut bukan makhluk hidup? Makhluk hidup toh? Betul ya? Satu ekor semut, biarpun dia kecil, itu makhluk hidup. Tapi kan kecil berarti kita juga kecil. Bapak Ibu berpikir kita besar, kita itu tidak besar. Kalau Bapak Ibu bandingkan dengan alam semesta yang seluas itu, kita ini kecil. Hanya ada yang lebih kecil aja. Jadi kita merasa besar. Kalau Bapak Ibu bandingkan satu ekor semut sama bakteri, semut jadi besar. Ya, jadi kita juga tidak besar-besar banget, kita juga kecil dibandingkan alam semesta yang seluas itu. Bapak Ibu Saudara, saya pernah nyari di Google berapa jumlah semut di dunia. Beneran? Nah, nanti kalau penasaran pulang coba cari sendiri ya. Berapa jumlah semut di dunia? Ternyata ada matematikawan yang hitung. Dia hitung pakai rumus matematika. Jumlahnya nolnya banyak sekali. Kalau triliun kan berapa nol? 12 nol ya. Betul ya? 6 nol kan juta, 9 nol miliar, 12 nol triliun. Setelah triliun, kuadriliun. Setelah kuadriliun, miliar. Tapi semua itu menurut perhitungan matematika entah 24 nol atau berapa nol. Iya, sejumlahnya banyak sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita belum bahas kutu, serangga secara umum. Aduh, kalau Bapak Ibu hitung itu semua, bandingkanlah dengan manusia. Sulit terlahir menjadi manusia. Sungguh sangat sulit. Itu baru yang terlihat, belum yang tidak terlihat. Nah, yang di sana. Saya akan menunjuk aja ya. Bukan berarti ada di sana kan tidak terlihat, tidak ada. Ini Bapak Ibu ketemu tanyain ya. Gimana hidupnya di sana? Tiba-tiba esok masih ada ya, bisa tidur 2 hari ya. Bapak Ibu Saudara,
Sungguh sulit terlahir sebagai manusia. Sulit pula kehidupan manusia. Saya ulangi ya, belum lengkap salah. Ini syair dari Samudra ya. Sungguh sulit terlahir sebagai manusia. Sulit pula mempertahankan kehidupan. Ada anak bayi yang meninggal, betul ya? Ada balita meninggal. Sungguh sulit terlahir sebagai manusia. Sulit pula mempertahankan kehidupan manusia. Sulit pula menjalani kehidupan manusia. Sungguh sulit bertemu dengan agama sejati. Sulit pula untuk mempelajarinya. Lebih sulit lagi untuk mempraktikannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu hari ini bisa duduk di sini belajar agama, itu sungguh-sungguh sangat sulit. Sudah sulit terlahir manusia, terlahir sebagai manusia. Anda bisa panjang umur sampai sekarang, tidak sakit-sakitan sehingga bisa duduk di sini, bertemu dengan agama yang benar, diberikan agama ajaran yang benar, dan Bapak Ibu mau mempraktikkan. Sungguh sulit. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia, makhluk yang unggul batinnya, saran saya, rajin-rajinlah tetapi. Bapak Ibu semua pasti punya tugas mencari nafkah. Itu tugas Bapak Ibu. Tetapi ingat, hidup itu harus berkembang. Selain mencari nafkah, rajin-rajin belajar agama. Jadi setiap tahun kita semakin bijaksana, semakin bijaksana, semakin bijaksana.